Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlisil mubarak. Ba'da ma dzakarna Allah subhanahu wa ta'ala alladzi qala alaihi assalatu wassalam. Majtama'a qaumun yadhkuruna Allah la yuriduna illa wajhah fanada munadin minas sama'i an qumu maghfuran lakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang menuju sore hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersilaturahmi, rezeki Allah luaskan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan anugerah demi anugerahnya kepada kita, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala orang-orang menyambung tali silaturahmi, maka mereka akan diberikan kenaungan di mana tidak ada kenaungan melainkan hanya naungan Allah, naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, berupa rahmat, dan mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tak lupa pula kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat demi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Ma min 'abdin an'ama Allahu 'alaihi minan ni'am fasyakarallaha fa'adda syukra." Kemudian kata baginda Muhammad, manakala ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat, maka kemudian orang tersebut mensyukuri akan nikmat tersebut, maka orang itu telah menunaikan hak dari apa yang telah Allah taala berikan kepada orang itu. Oleh karenanya, nikmat demi nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita begitu banyak. Dan perlu kita ketahui bahwa tidaklah kita mendapatkan satu nikmat melainkan nikmat itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala apapun nikmat yang sampai kepada kita, maka nikmat itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita meyakini di dalam hati kita, orang-orang kita mengetahui dengan hal yang demikian itu, maka ketika kita mensyukuri, mengetahui, menyadari bahwa nikmat itu dari Allah, maka orang-orang kita sudah disebut dengan syukur hati. Karena syukur, ujar para ulama, ada tiga. Yang pertama ada syukurul qalbi, hati dan bersyukur. Dan kenapa hati bersyukur? Menyadari, mengetahui bahwa nikmat datangnya dari Allah. Kita ini kan terkadang nang begawi merasa nikmat itu karena jerih payahnya, ada hadang dulu. Orang-orang kita ini terkadang merasakan nikmat itu kita nang berusaha, bujur kita nang berusaha, tapi semuanya itu pun Allah yang memberi. Contoh, orang kita kada bakalan kawa begawi kalau batis kita kada digerakkan oleh Allah. Orang kita kada bakalan kawa begawi kalau tangan kita kada digerakkan oleh Allah. Orang kita kada bakalan kawa begawi kalau mata kita kada dibukakan oleh Allah. Orang kita kada kawa begawi kalau kada telinga kita diolah oleh Allah mendengar. Orang kita kada kawa begawi kalau otak kita kada kawa begawi, kada kawa bergerak, kada kawa berpikir. Maka oleh karena itu yang kita usahakan ini merupakan hal yang lumrah yang sudah diperintahkan oleh syariat Islam. Manusia disuruh untuk bekerja, berusaha agar mereka mendapatkan rezeki mereka. Tapi yang perlu kita ketahui dan garis bawahi, semua nikmat yang telah kita usahakan itu pun yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau batis kita kan kalau digerakkan oleh Allah, kira-kira ada kan di antara kita nang kau begawi, kan ada nang kau begawinya. Tangan
Di-stop oleh Allah Subhanahu wa taala kawan gaib, ada kawan gaib. Itu sebahagian anggota tubuh yang ada di batang tubuh kita. Oleh karena itu kita pun harus menjadi nikmat yang orang-orang kita dapatkan setiap bulan. Sebulan sekali kita mendapatkannya yang disebut dengan gaji. Itu bukan karena usaha kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sumbertaan Allah. Oleh karenanya ujar para ulama, kita harus mengetahui dan menyadari. Bila kita tahu dan sadar, maka ketika itu disebut dengan syukrul qalbi, hati kita yang bersyukur namanya. Itu yang pertama. Yang kedua ujar para ulama, ada istilah kata syukurul lisan. Lidah kita yang mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah mengucap syukur atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat ini banyak. Ujar Allah sendiri, beliau mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kada mampu kita menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah taala berikan kepada kita tuh, ya Allah, ujar Allah SWT mengatakan, sekira orang kita ini sadar bahwa nikmat itu banyak. Jangankan yang sehari telah lewat, dari bangun guring tadi aja sampai kita duduk ini banyak pada nikmat yang diberikan oleh Allah. Belum lagi yang sehari, belum lagi yang seminggu, belum lagi yang sebulan, belum lagi yang setahun, belum lagi yang berumuran. Itu nikmat aja tak, sebukuan nikmat tak nah Allah taala berikan kepada orang-orang kita. Tapi apakah orang kita sudah pernah mensyukurinya? Itu pertanyaannya. Ketika orang-orang kita sudah pernah mensyukuri, tahu tata cara mensyukurinya tersebut, seminimal lidah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, mulut, lidah. Maka oleh karena itu diajarkan oleh Nabi Muhammad, imbah tuntung sembahyang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekiranya apa? Orang-orang kita itu mensyukuri akan nikmat demi nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Berapa kita baca? 33 kali 5 kali sembahyang, 150 lebih, 165 jumlahnya yang kita baca di dalam sehari. Alhamdulillah yang kita ucapkan tersebut. Oleh karenanya ujar para ulama, ketika orang-orang kita lidahnya mengucap alhamdulillah, itulah yang disebut dengan syukur lisan. Lidah kita namanya syukur. Yang ketiga, ujar para ulama kita ada namanya syukurul jawarih atau syukurul arkan, anggota tubuh kita yang bersyukur kepada Allah. Dengan seperti apa anggota tubuh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan mempergunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk menunaikan apa yang telah Allah taala wajibkan kepada kita. Allah wajibkan kepada kita apa? Beribadah. Karena ujar Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada satu pun apa? Ujar Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalian wahai para manusia, wahai jin, tidaklah diciptakan oleh Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kita ini harus tahu tujuan. Oh, tujuan diciptakan untuk ini. Oh, tujuan diciptakan untuk itu. Harus kenal, harus menandu. Jangan sekedar orang-orang kita ini lupa, lalai dengan hal akhirat kita, menyibukkan diri dengan hal dunia kita. Suatu ketika ada salah seorang sahabat bertakun lawan Nabi, meminta lawan Nabi, "Ya Rasulullah, doakan ulun supaya ulun sugih." Ajar Nabi Muhammad, cukup syukurin yang ada aja. Isuknya pulang, minta doa pulang lawan Nabi, "Wahai Rasulullah, doakan ulun sugih." Setiap hari meminta lawan Nabi supaya sugih. Lalu ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika engkau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, lah ujar Nabi Muhammad, tunaikan hak-haknya. Lalu ujar orang tersebut, "Marhaba, inggih wahai Rasul." Ternyata ketika itu berdoa Nabi Muhammad SAW kepada Allah, hari demi hari berlalu sehingga orang itu disugihakan oleh Allah Ta'ala. Imbahnya sugih, bukannya ingat dengan Allah, malah orang tersebut jauh dari baginda Muhammad SAW. Jauh. Karena kenapa? Dicari oleh Nabi. Aina fulan? Mana fulan ujar Nabi nih? Imbah ada permintaan aja parah. Imbah sudah nyaman, kada ingatan lagi. Nah itu bang, sebagian orang-orang kita nih, ketika ada meminta suatu permintaan, oh beparak benar. Tapi apabila sudah nyaman, kada ingatan lagi. La ilaha illallah. Maka oleh karena itu, dari Nabi Muhammad SAW, itu orang sungguh merugi. Kekayaannya membuatnya jauh dari Allah dan jauh dari Nabi Muhammad. Oleh karenanya, orang-orang kita yang dianugerahkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka cari cara agar orang-orang kita dengan harta yang kita miliki untuk tetap ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal yang dapat kita perdengarkan hari ini. Itu nasihat untuk kita semua, untuk al-fakir, untuk ulun, untuk bubuhan pian sabarataan yang mendengar dengan kalimat-kalimat seperti ini, karena tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan kita satu kalimat, melainkan itu merupakan teguran untuk kita semua. Baik yang berpender atau mendengarkan sama, mudahan kita bersyukur kepada Allah. Suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi, sahabat salah seorang ulama. Orang alim ini berdoa, Allah maj'alna minal qalil, ya Allah, masukkan ulun bersama dengan kelompok orang-orang yang sedikit. Ada pernah ujar anak buah orang alim tadi mendengar doa kayak itu. Golongkan kami bersama dengan orang-orang yang sedikit. Lalu selesai berdoa gurunya tadi itu ditakuni oleh nang murid. Ya Syekh, ya alim, ya imam, kenapa pian berdoa kelompokkan kami bersama dengan orang-orang yang sedikit? Lalu ujar orang alim itu mengatakan, awalaysa Allah yaqul, bukankah Allah Ta'ala sudah mengatakan wa qalilun min ibadiyah syakur, sangat sedikit ujar Allah hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensyukuri akan nikmat baik yang dalam bentuk rupa benda ataupun dalam bentuk rupa jasad kita. Karena dari ujung rambut sampai ujung batis ini nikmat sebijian. Oleh karena itu tinggal kitanya hanya lagi bagaimana cara mensyukurinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga orang-orang kita pun dengan pandai ini kita bersyukur kepada Allah, termasuk hamba yang taat kepada Allah, karena Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak syukur. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang kita miliki. Jangan sampai orang-orang kita malah membuat lalai dengan apa yang kita miliki. Olah sesuatu yang kita miliki itu malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita beruntung sekeluargaan, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga sekeluargaan, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Bismillah Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Umdani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إنك ومغفرة بعد الموت. اللهم احمل علينا في شر والنجاة من النار والعفو والحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولسبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه هو الغفور الرحيم.